Selamat sore, Islam Logika. Selamat sore. Silakan saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku, ada yang mau Tadi ditanya? di sini edukasi ya. Iya, edukasi Alkitab. Oh, edukasi Alkitab ya. Mm-mm. Boleh nanya nggak kalau gitu? Berarti boleh nanya ya. Silakan saudaraku, dengan senang hati. Ya, di dalam Yohanes 16:13 Mm-mm. udah. Tapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya apa ya? Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan roh kebenarannya itu siapa gitu ya. Roh Kudus. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau jawab? Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar, Ya, itulah yang dikatakan. baca ayat selanjutnya ya. Ya, Ia Yohanes akan memuliakan 16:13. aku. Ya, ayat 14-nya, ia memuliakan aku, ya. Sebab ia memberitakan Nah, kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Siapa itu? Siapa yang roh. memuliakan Tuhan Yesus? Yang saya tanya di 13-nya. Iya, di ayat 14-nya juga berlanjut, saudaraku. Di ayat 14, kira-kira siapa yang memuliakan Tuhan Yesus? Yuk, saudara-saudara. Iya. Oke. Eh, ini Oke, Mika, bentar, Bang. saya jelaskan ya. Ya, Yang 14, ia memuliakan, bentar akan ya, saya baca memuliakan dulu ya. aku sebab Ini. ia akan Nah, memberitakan kepadamu Iya, iya, apa yang diterimanya. oke, jadi gini, iya. siapakah yang memuliakan Tuhan Yesus? Ya, yaitu Roh Kudus. Karena ya, tanpa Roh Kudus tidak ada sesuatu pun yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi yang datang itu adalah Roh Kudus, saudaraku, roh kebenaran. Karena roh kebenaran atau Roh Kudus itu adalah memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang dapat berkata Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat itu karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi itu singkat saja itu Roh Kudus, saudaraku. Berarti yang dia berkata dari dirinya sendiri bukan diri dia sendiri gitu ya. Nggak, gini, itu tuh sebenarnya apa sih yang nggak jelas kamu perhatikan lah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau roh kudus, ianya itu adalah roh kudus atau roh kebenaran. Iya, roh kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab si roh kudus ini tidak akan berkata-kata dari diri roh kudus sendiri, tapi dari Allah. Allah yang sumber segala. Nah itu. Tetapi segala sesuatu itu didengarnya, itulah yang dikatakannya. Jadi yang membuat kamu bingung tuh apa? Dia itu siapa gitu. Rohnya itu Yang kamu siapa gitu. tanya nih, Roh Kudus tadi udah dijelaskan di nanti loh, Roh kebenaran, Roh Kudus. Itu Oh bukan iya. manusia, bukan manusia. Yang jelas itu tidak merujuk kepada manusia manapun, kepada manusia siapapun, itu adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Oh iya 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 iya. Mm-mm. Karena kalau di luar sana kan ini dikait-kaitkan merujuk kepada seseorang, tapi itu tidak. Di dalam iman kekristenan itu tidak merujuk kepada manusia manapun. Itu murni Roh Kudus, Roh kebenaran atau Roh Allah itu sendiri. Iya. Makanya baca di ayat selanjutnya, saudaraku, Islam Logika. Ia akan memuliakan aku. Nah, Roh Kudus ini memuliakan Tuhan Yesus ya. Nah, kalau ada yang mengaku saya ini apalah atau apa gitu, tapi dia tidak memuliakan Tuhan Yesus, itu tidak berasal dari Roh Allah. Karena semua berpusat penyembahan kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, seperti itu saudaraku, Islam Logika. Makasih saudaraku sudah bertanya. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Tepuk tangan buat Islam Logika yang cakap dan manis. Boleh nanya lagi atau udah cuma cukup sekali? Udah tepuk tangan juga.
Udah dikasih Ya udah tahu balikin. aku Ya udah loh. balikin lagi deh. Ya udah balikin lagi tepuk tangannya nih saya balikin. Iya, Udah ditepukin, udah disorakin turun iya. gitu. Besok lagi saudaraku, jangan lupa follow Ya udah hostnya sekali kalau lagi kita deh. live. Sekali lagi. Ada satu Kalau kata kita live lagi ada seperti nanti seperti kayak kata roh ya kan, atau roh kebenaran itu memang udah tidak asing lagi di dalam Alkitab gitu ya. Selain sebenarnya sih ada lagi selain itu. Ada kayak semacam bait. Nah, bait Allah. Nah, bait itu yang saya kurang paham sih sebenarnya. Bait itu. bait Allah itu adalah dirimu sendiri. Kita juga bait Allah Kayak, gitu. kayak Makanya yang ada tertulis terdapat firman Tuhan, di jangan Yohanes merusak bait Allah. 7:14. Oh, bait itu diri sendiri gitu ya. Bait Allah itu rumah Allah. Nah, tubuh kita ini adalah sebenarnya rumah Allah. Orang Kristen tubuhnya itu adalah rumah Allah. Dia tidak berkuasa lagi atas tubuhnya loh. Makanya dia harus berbuat hati-hati, menatap hati-hati, berbicara hati-hati. Dan Roh Kudus itu bertahta Ya, dalam kayak hati. kayak yang pernah saya baca di perjanjian versi lama ya, yang Yohanes 7:14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ ketika perayaan itu masih berlangsung. Ya, bait Allah itu rumah Allah. Bisa disebut gereja sekarang. Gereja itu disebut rumah Allah lagi. Tapi sejatinya bait Allah itu juga manusia sendiri. Itu sebab kenapa kekristenan itu tidak bisa mati, tidak bisa musnah. Sebab biarpun gereja bisa musnah, bait Allah gedung itu bisa musnah, gereja sejati, bait Allah sejati yaitu umat Kristiani itu sendiri tidak akan bisa musnah. Jadi harus kamu bisa bedakan mana bait Allah, rumah Allah yang gedung itu, mana yang bait Allah, rumah Allah itu adalah manusia sendiri, pengikut-pengikut Kristus. Seperti itu, saudara. Oh, dia ngajar di situ ya? Dia mengajar gitu. Iya, Aku kalau di dalam tambahin ya, gedung aku dia tambahin. iya silakan Maria. Aku tambahin, yang dikatakan Bait Elohim itu adalah di mana dia bernaung. Hadiratnya ada di sana, sekinahnya ada tinggal di sana. Nah, sekinah itu ada di mana? Selain di dalam Bait Hamikdas atau Bait Elohim atau di gedung Elohim, sekinahnya ada. Di dalam diri kita yang menyembah Yesua HaMashiach pun ada hadiratnya, ada sekinahnya. Jadi kalau kamu tanya, apa itu Bait Elohim? Di tempat di mana dia bernaung, di mana dia berada, di mana hadiratnya tinggal. Di mana? Dalam diri saya ada. Di dalam diri semua orang percaya, ya, semua kayak Kak Mikana, Bang Josephine, Kak Lina, semua yang mempercayai dia, hadiratnya ada di sana. Gitu, Bang Islam. Oh gitu. Oke. Ya, oke. Saudaraku, Oke, Islam tepuk logika tangannya ganti mana? terus sama yang lain. Ya, tepuk Ya, tangan tepuk buat tangannya Islam mana? logika yang cakep dan manis. Haleluya. Tepuk tangan. Ya, Dua Oke, kali loh, makasih Kak ya. Bolo. Ya, terima kasih. Ya, makasih Kak. Ya. Ya, Tuhan memberkatimu, saudaraku. Ya. Halo, sore. Sore, Teresa. Bentar. Silakan Teresa. Oke Kak, tadi saya udah rek dari 2 akun saya sebelumnya dan saya dibisukan. Ini jadi saya pakai akun lain. Saya mau. Kenapa kamu dibisukan? Kamu typing apa? Kamu typing yang negatif ya? Saya typing positif. Saya nggak Yang typing positif negatif. seperti apa? Saya mau Kenapa konsultasi. dibisukan? Kamu lagi di mana? Berisik, saudaraku. Konsultasi apa nih? Saya lagi di kamar ini. Sebentar. Matikanlah dulu suaranya musik-musik itu Musiknya dikurangi dulu. Oke. Saya dari tahun 2015 hingga 19 saya ateis. Saya masih mencari konsep ketuhanan yang saya yakini tentang kebenarannya, oke? Di sini saya mau dijelaskan tentang Matius ayat 19 dan ayat 46. Tentang kekuasaan Tuhan yang tadi sudah Ibu sebutkan, Maha berkuasa, tentang kekuasaan Tuhan di ayat 19 dan ayat 46. Saya Di mana itu Matius 19 dan 46? 46 itu di pasal berapa? Karena Matius 19 itu cuma sampai 30 ayat di situ.
Halo. Iya, Matius ayat 19 dan 46-nya itu pasal berapa, Kak? Halo, Kak. Halo, Matiusnya diperjelas, yang Matius bunyinya pasal berapa? Pikana dan teman-teman, aku pamit ya. Udah jam 4. Mau kemana, Mak? Biasalah, Mei masak sambil cari buka puasa. Thank you. Terima kasih teman-teman Iya, yang di iya. bawah ya. Tetap semangat, Tuhan berkati. Bye-bye Joseph, Ya, bye-bye Tuhan Maria. memberkati. Bye-bye, Ma. Shalom. Shalom Kak Dina. Ya, Kak Maria nggak pakai ini, nggak buka kamera, pakai cadar aja. Kalau nggak mau liatin muka. Halo. Apakah suara saya masih masuk? Iya, silakan. Putus-putus. Kalau Bisa. di saya sih putus-putus ya. Jangan buka aplikasi, Kak. Jangan keluar aplikasi TikTok. Jadinya live-nya dijeda dan tidak bisa kedengaran suaranya, Kak. Mm-mm. Ketika penyaliban, ketika Yesus akan disalib, Yesus itu mengatakan Eli, Eli lama sabachtani, Tuhanku, Tuhanku, tolonglah aku atau kemanakah aku. Itu maksudnya itu yang Nggak ada dipanggil di oleh situ tolonglah Yesus aku, itu nggak siapa? ada di situ tolonglah aku, nggak ada. Oke, aduh. Allahku, mengapa tinggalkanku? Maaf Yang saudaraku dimaksud ya. Allah. Yang Kasih dimaksud saudaraku. Tadi, Allah. begini saja, saudaraku yang baik hati, saran saya begini saja. Bacalah Alkitab Kejadian sampai Wahyu berurutan. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku ya. Karena ada di situ, nggak ada di situ tolonglah aku, nggak ada di situ. Ya. Saranku begitu saja saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Bacalah Alkitab Kejadian sampai Wahyu berurutan ya. Saya yakin kamu akan menemukan kebenaran. Si Teresa tadi kenapa saya turunkan gini? Kamu kalau bertanya, baca dulu lah ayatnya itu supaya jangan framing, jangan nambah-nambah ayat. Gak ada di situ Tuhan Yesus menyatakan Eli Eli tolonglah tolong. Gak ada di situ Tuhan Yesus minta tolong ya. Nah makanya saya bilang gini, singkat saja karena itu wasting time aja gitu ya menjelaskan sama kamu karena saya yakin kamu bertanya itu gimana ya gitu ya. Nah lebih bagus gini saudaraku, dengar baik-baik. Bagus baca aja Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu berurutan. Nanti apa yang nggak kamu tahu catat gitu kan, supaya kamu jangan nambah-nambah ayat saudaraku. Ya Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, selamat sore Chandra Irawan. Ya, sore. Silakan saudaraku. Ada yang mau ditanya? Saya mau bertanya, Bu. Yesus itu... Oh, bentar ya. Oke, silakan Chandra Irawan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Bu, saya mau nanya. Yesus itu Ya, pernah atau tidak? Yang pertama. apa Yang itu kedua, tadi? Pernah apa? Satu aja dulu. Yesus itu hidup kekal abadi selama-lamanya, tidak pernah hidup. Berarti kan pernah gimana gitu ya? Nggak hidup lagi gitu. Berarti, tapi ya Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit ya, ketika datang ke dunia dalam rupa manusia pernah mati dan bangkit. Oke, clear. Yang kedua? Siap. Berarti dia pernah mati dan bangkit. Mati dan bangkit hidup kekal ya. Karena tidak ada yang bisa bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus. Yang saya pertanyakan sebenarnya yang ada di salib itu Tuhan Yesus kan? Betul. Itu kalau boleh tahu, itu kan ada fotonya tuh, Bu. Betul kan? Nah, itu betul-betul foto Tuhan Yesus atau foto hanya sekedar foto itu? Paham maksud saya, Bu? Itu bukan foto, itu gambar. Iya, patung. Iya, gambar patung. Kalau foto kan pernah di cetak gitu kan? Iya. Nah, di capture gitu. Kan di zaman itu belum ada tustel saudaraku. Nah, itu makanya saya bilang itu. Maksudnya itu bentuknya seperti itu Tuhan Yesus atau cemana atau wajahnya seperti itu. Paham kan maksud saya, Bu? Iya, paham. Saya cuma meluruskan aja karena di waktu itu belum ada tustel itu. Jadi itu bukan foto. Oke, silakan Joseph. Ya, shalom Bang Chandra, salam teman-teman semua ya. Dalam penyaliban Yesus yang disalib ya. Buktinya dari mana? Buktinya menurut Flavius Josephus. Flavius Josephus adalah sejarawan ya. Sejarawan Yahudi loh teman-teman, bukan dari internal Kristen ya. Sejarawan Yahudi dan kewarganegaraan Romawi. Dia lahir
beberapa tahun, hanya jarak beberapa tahun setelah penyaliban Yesus Kristus. Dan dia mengakui bahwa pada saat itu ada seseorang yang bernama Yesus Sang Mesias, ya, dan seorang guru bijak yang disalib oleh Pilatus. Makanya dalam iman pengakuan rasuli orang Kristen, ya, itu sekaligus kredo sejarah atau pengakuan sejarah, karena ya dalam kalimatnya itu dikatakan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, jadi itu jelas sejarahnya bahwa benar Yesus yang disalibkan. Ya, itu sudah berabad-abad yang lalu sudah ditekankan oleh para sejarawan termasuk Flavius Josephus tadi. Nah, mengenai penggambaran, mengenai lukisan ataupun patung, ya, ada berbagai macam versi di mana Yesus itu disalibkan seperti apa, ya. Dapat saya berikan contoh, semisal ya, ini saya akan on cam sebentar, sorry. Ya, sebentar, teman-teman. Bentar ya. Ya, teman-teman dapat dilihat ya di layar ya. Ini adalah contoh salib dari Kristen Timur ya, Kristen Ortodoks. Ini adalah penggambaran Yesus yang disalib. Nah, apakah betul Yesus yang disalib gambarnya seperti ini ya? Perlu diketahui Pak Chandra Irawan dan teman-teman semuanya, penggambaran Yesus yang disalib atau lukisan atau patung yang ditemukan di gereja-gereja seperti gereja Katolik atau Ortodoks ataupun Lutheran yang Lutheran murni dari awal ya. Itu adalah penyaliban Yesus yang sungguh kami hormati, bukan kami sembah. Sehingga akan sangat salah jika memahami kekristenan itu sebagai agama pagan atau berhala. Karena kami tidak pernah mengkultuskan suatu image atau gambar baik dari Yesus atau Bunda Maria atau para kudus lainnya. Ya, jadi ketika Yesus disalib, ya, itu memang betul digambarkan seperti ini, Yesus yang disalib ya. Bahkan ada penelitian juga dari para ahli, yaitu ada The Sword of Turin ya, ketika Veronica itu adalah seorang wanita yang mengelap wajahnya Yesus, yaitu dibuktikan ya. Dan Yesus ini dikatakan bahwa Yesus ini adalah seorang Timur Tengah ya. Dia tinggal di negara Yahudi di daerah Timur Tengah sana, dan ini adalah salah satu contoh yang mendekati ya. Nah, tetapi perlu ditekankan bahwa Yesus itu sejatinya tetap ada, Yesus itu adalah tetap ada di hati kita masing-masing. Ya, penggambaran Yesus makanya berbeda menurut kebudayaan dan negara masing-masing, itu tergantung kepada budaya dan asal daerah di mana agama Kristen itu berada. Jadi intinya kekristenan itu tidak menekankan Yesus harus seperti ini, Yesus harus seperti itu, tidak. Tetapi yang harus diimani adalah Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa sesuai dengan iman kami, pengakuan iman kami. Jadi penggambaran Yesus intinya bukan sesuatu yang harus dipentingkan, tetapi itulah bentuk penghormatan kami kepada Tuhan Yesus dan kepada para tokoh di Alkitab, seperti itu. Iya, seperti itu Chandra Irawan. Enggak, maksudnya Jelas, saya ya? itu kan ingin tahu, maksudnya itu memang wajahnya seperti itu sih maksud saya, paham kan? Iya, paham. Iya, mirip seperti itu. Tadi saya katakan ada artinya ya, ketika Veronica dikatakan di dalam Alkitab ya. Alkitab ketika Yesus ya dalam perhentian keberapa saya lupa. Yesus jatuh ke berapa kali ya, ketika dia memanggul salib ya, ketika dia memikul salib kepada bukit Golgota ya, itu ada seorang perempuan bernama Veronica yang mengusap wajah Yesus ya. Wajah Yesus itu diusap ya, itu membuktikan adanya penggambaran Yesus itu di situ, dari situ Pak ya. Nah, saya tekankan lagi ya Pak ya, penggambaran Yesus memang mungkin Bapak lihat berbeda-beda. Nanti jangan kaget ya. Silahkan nanti saudara-saudari boleh lengkapnya nanti lihat di postingan saya, itu di postingan pertama ya. Itu tentang penggambaran Yesus yang berbeda. Mengapa berbeda? Itu ada alasannya. Ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Mikana, itu aja. Iya, Siap. makasih Joseph. Saya rasa itu dulu ya Chandra ya. Makasih saudaraku sudah bertanya ya. Nah, Ya. boleh nanya lagi nggak, Bu? Satu aja dulu saudaraku. Iya. Nanti kalau saya live boleh nanya lagi. Ya. Oh, oke, siap. Terima Oke. kasih. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tepuk tangan buat Chandra Irawan yang cakap dan manis.